Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggriani. Saya mahasiswa fisika di Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya Fakultas MIPA dan Kesehatan. Saya berasal dari kelompok 3. Untuk penjelasan materi kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aryani dan Jessi Lestari. Untuk tim editor itu adalah Genta Fajar. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang efek fotolistrik pada mata kuliah fisika kuantum. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Aryani. Penasaran gimana videonya? Cus langsung saksikan saja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani, saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Nah, pertama kali efek fotolistrik ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1885 hingga 1889, di mana eksperimennya yaitu ketika permukaan logam diterangi cahaya, elektron-elektron dapat dipancarkan dari permukaan. Nah, ini adalah gambar dari eksperimen efek fotolistrik. Cahaya dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi atom logam ditembakkan pada emitter. Nah, cahaya dalam kondisi ini disebut foton. Setiap elektron menyerap energi foton, sehingga elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Contohnya seperti gambar ini. Nah, energi sisa yang dimiliki elektron ini kemudian digunakan untuk bergerak dari emitter ke kolektor. Nah, elektron yang berpindah dari emitter ke kolektor ini akan berperan menjadi rangkaian yang terbuka awalnya menjadi rangkaian tertutup sehingga timbullah arus. Nah, jika perbedaan potensial antara emitter dan kolektor adalah AF, elektron yang berpergian dari emitter ke kolektor tadi akan memperoleh energi potensial, yaitu delta U sama dengan Q delta F sama dengan min Q delta F, dan akan kehilangan jumlah energi kinetik yang sama. Elektron-elektron meninggalkan emitter dengan energi kinetik yang lebih kecil dari delta U. Nah, ini tidak dapat mencapai kolektor dan didorong kembali ke emitter. Nah, jadi karena energi kinetik lebih kecil dari energi potensial, tidak dapat mencapai kolektor dan didorong kembali dari emitter. Nah, karena besarnya energi potensial itu meningkat, pada titik tertentu bahkan elektron yang paling energi tidak memiliki energi kinetik cukup untuk mencapai ke kolektor. Nah, potensi inilah disebut potensi penghentian Vs. Nah, pada titik ini maksimum Qmax energi kinetik dan elektron pada saat mereka meninggalkan emitter hanya sama dengan energi kinetik yang hilang oleh elektron dalam mendaki bukit. Nah, inilah adalah rumus dari ketika energi kinetik itu hilang oleh elektron dalam mendaki bukit. Qmax sama dengan EF, di mana E ini adalah muatan listrik elektron. Nah, di mana yang sudah kita jelaskan tadi pada gambar ini, permukaan logam diterangi oleh gelombang magnetik elektron intensitas I. Permukaan menyerap energi dari gelombang sampai energi melebihi energi meningkat elektron ke logam, di mana titik elektron dilepaskan. Jumlah energi minimum yang diperlukan untuk menghapus elektron disebut fungsi kerja materi. Nah, ini adalah fungsi elektromagnetik. Terdapat material Na, Al, Co, Cu, Zn, dan Ag. Nah, ini adalah EF-nya, yaitu atau muatan listrik elektronnya. Terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Selvi Anggraini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Aryani tentang proses terjadinya efek fotolistrik. Jadi, di sini ada sebuah soal yaitu sinar laser dengan intensitas 120 W per meter persegi, yaitu kira-kira sekecil laser helium neon, adalah insiden pada permukaan sodium. Dibutuhkan energi minimum 2,3 elektron valensi untuk melepaskan sebuah elektron dari natrium, dengan asumsi elektron harus berada dalam area radius yang sama dengan area atom natrium, yaitu sebesar 0,10 nanometer.
Jadi yang ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap energi yang cukup untuk melepaskan sebuah elektron? Jadi A sama dengan VR kuadrat, yaitu 0,10 di pangkat min 9 meter persegi sama dengan 3,1 kali 10 pangkat min 20 nanometer persegi. Jadi di sini ada sebuah persamaan, yaitu delta E per delta T sama dengan P kali delta V. Jadi yang diketahui di sini adalah delta E sama dengan 2,3 elektron valensi. Kemudian P delta V itu sama dengan 120 W per meter persegi. Jadi kan yang ditanya di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi delta T. Delta T sama dengan delta E per P kali delta V. Sama dengan V per IA. Jadi di sini kita masukin aja nilainya, yaitu 2,3 elektron valensi dikali 1,6 kali 10 pangkat min 9 elektron valensi dibagi dengan 120 W per meter persegi dikali 3,1 kali 10 pangkat min 20 meter persegi. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 0,10 sekon. Jadi untuk kesimpulan materi ini adalah pada kenyataannya elektron pada logam tidak selalu terikat pada atom individual, tetapi sebaliknya bisa bebas berkeliaran di seluruh logam. Akan tetapi, tidak soal berapa perkiraan yang masuk akal kita buat untuk area di mana energi itu terserap. Waktu yang khas untuk emisi fotolistrik diperkirakan memiliki urutan detik dalam kisaran yang mudah diukur. Jadi, penjelasan untuk soal ini mungkin lebih seperti ini. Terima kasih. Baik, saya Jessi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Selvi Anggraeni, yaitu prediksi teori gelombang klasik tentang properti yang dipancarkan fotolistrik. Selamat menyaksikan. Prediksi teori gelombang klasik tentang properti yang dipancarkan fotolistrik. Energi kinetik maksimum elektron harus proporsional dengan radiasi. Lebih banyak energi dikirimkan ke permukaan medan listrik lebih besar, dan elektron harus dilepaskan dengan energi yang lebih besar pula. Efek fotolistrik harus terjadi untuk cahaya dari frekuensi atau panjang gelombang. Kegagalan lengkap dari teori gelombang untuk menjelaskan efek fotolistrik itu ada 3. Yang pertama, untuk nilai tetap dari panjang gelombang atau frekuensi sumber cahaya, energi kinetik maksimum dari emisi elektron ditentukan dari potensi yang menghentikan. Nah, benar-benar independen dari intensitas sumber cahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, efek fotolistrik sama sekali tidak terjadi frekuensi sumber cahaya berada di bawah nilai tertentu. Nilai ini yang merupakan ciri khas jenis permukaan logam yang digunakan dalam eksperimen disebut off frekuensi. Tidak peduli seberapa kuat akan menyebabkan emisi dari frekuensi, hasil eksperimental ini juga tidak setuju dengan prediksi teori gelombang. Nah, yang terakhir itu cahaya pertama dipancarkan secara instan dalam 10 pangkat min 9 setelah dipancarkan. Nah, yang ketiga ini, teori gelombang meramalkan keterlambatan waktu diukur, sehingga hasilnya juga tidak setuju dengan teori gelombang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika saya. Fisika kita. Fisika, Saya, kita cinta fisika.